Kami dapat informasi bahwa kalangan wakil rakyat baru-baru ini mengadakan rapat internal untuk membahas berbagai macam rencana dewan untuk menangani pandemi corona, begitu. Betul sekali. Apa saja yang dibahas dalam rapat internal tersebut, Pak Anton? Ya, yang paling pertama itu kita membicarakan bagaimana soal anggaran untuk kepentingan COVID-19 dan juga persoalan tentu ekonomi masyarakat, yang tentu dengan masalah COVID ini akan berdampak pada persoalan ekonomi. Sehingga kita bersepakat mulai dari lembaga DPRD kita merasionalisasikan sekian anggaran untuk kepentingan COVID-19 itu. Oke. Dan anggaran yang dirasionalisasikan itu ada berapa, Pak Anton? Untuk lembaga DPRD sendiri 1,4 miliar lebih. Itu yang berkaitan dengan beberapa pos belanja yang APBD 2020 itu. Yang pertama itu berkaitan dengan Kunker Banggar, Kunker Bapnim Perda, Kunker Badan Kehormatan, perjalanan dinas, pengadaan mobil pimpinan, itu juga rasionalisasi untuk kepentingan COVID-19 itu. Oke, jadi ada dari berbagai pos anggaran yang diambil, Pak Anton, ya? Ya. Ya, salah satu kesepakatan DPRD menurut informasi yang kami terima juga adalah mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan tempat isolasi untuk warga Nagekeo pasca kembali dari daerah terjangkit, begitu Pak Anton? Betul sekali, Mbak Desi. Kita sangat serius dan sangat konsen itu, sehingga kita bersepakat dan kita mendorong pemerintah supaya ada tempat untuk isolasi masyarakat yang datang dari luar Nagekeo. Kita bersepakat itu ada di Marapokot, desa Marapokot di daerah Pelabuhan. Jadi sudah didiskusikan dengan pemerintah gitu, Pak? Ya, kita serahkan semua kepada pimpinan untuk berdiskusi dengan pemerintah, tapi dari lembaga DPRD sudah bersepakat untuk supaya ada tempat isolasi untuk kepentingan membahas itu. Ya, jadi usulan dari DPRD adalah di daerah Marapokot begitu ya? Ya, betul sekali. Jadi item-item anggaran ini ada yang harus dipangkas dong Pak Anton ya untuk mendukung pemerintah melawan pandemi corona ini. Betul sekali, ya. Apa saja Pak Anton? Yang diputuskan untuk dipangkas. Iya, yang diputuskan untuk dipangkas apa saja Pak? Iya, yang pertama itu perjalanan dinas DPRD, kunker alat lengkap DPRD, mulai dari kunker Banggar, badan anggaran, kunker Bapnim Perda, habis kunker Badan Kehormatan, dan juga pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD. Jadi total seluruh itu 1,4 miliar. Oke. Itu yang akan dialokasikan untuk mendukung pemerintah melawan COVID-19 ini Pak Anton ya? Memang target kita Mbak Deti, berdasarkan permintaan dari provinsi itu bahwa setiap kabupaten itu 13 miliar, tapi kita di Nagekeo dari lembaga DPRD mengupayakan supaya lebih dari 13 miliar, kan boleh, bisa 20 miliar lah kalau boleh. Tapi ini nanti kita diskusikan dengan Bupati, pemerintah, bagaimana kalau bisa di seluruh perangkat daerah, bisa merasionalisasikan dan kalau boleh totalnya itu bisa angka sampai 20 miliar itu, tapi dalam konsep kita lembaga DPRD. Iya, Pak Anton, ini kan virus corona ini memaksa DPR untuk bekerja di luar rambu-rambu dan kewenangan serta fungsi DPRD ya. Jadi hal ini juga termasuk salah satu untuk terlibat langsung dalam upaya memerangi COVID-19 itu Pak Anton ya? Memang ini peristiwa ini adalah persoalan kemanusiaan sedunia, tapi tentu memang kita memaksa kita seperti Mbak Desi bilang, memaksa kita untuk bagaimana soal regulasi dan sebagainya, tapi kita juga tetap ya, walaupun kita melakukan rasionalisasi dan sebagainya, apapun konsekuensinya kita tetap harus melihat regulasi dan pedoman-pedoman yang juga tidak membuat kita akan berdampak pada hukum. Itu persoalannya di situ. Iya. Jadi kalau kita bicara soal rasionalisasi anggaran tentunya harus didukung fraksi-fraksi di dalam DPR ya Pak Anton ya. Ya, semua mendukung? Semua mendukung? Ya, semua mendukung dan tentu pasti kita akan lakukan paripurna karena ini sudah kita harus ya langkah-langkah yang kita ambil ini
apapun nanti pemerintah dan DPRD harus melakukan paripurna. Dan untuk seluruh fraksi yang ada di DPRD Nagitio berkomitmen yang sama dan untuk melakukan nasionalisasi itu. Begitu. Ya, jadi ini juga menjadi perhatian dari DPRD soal penanganan masalah ekonomi, karena nanti kan berkaitan juga dengan ketahanan pangan, ketersediaan sembako, masalah sosial lainnya. Ini sudah dikomunikasikan dari DPR bersama pemerintah untuk langkah antisipasinya? Betul sekali, kita serahkan kewenangan itu pada pimpinan DPRD untuk bicara dengan pemerintah, karena kita tahu bahwa persoalan COVID-19 ini akan berdampak pada persoalan ekonomi. Tentu harga sembako akan naik dan ketersediaan pangan ini kan juga akan berdampak pada persoalan kemiskinan masyarakat, sehingga apapun konsekuensi kita harapkan kepada pemerintah supaya persoalan pangan ini jangan sampai kita kesulitan. Itu intinya di situ. Sehingga anggaran yang kita rasionalisasikan selain penanganan COVID-19 tapi urusan penanganan masalah ekonomi, itu harapan kita. Ya. Begitu. Jadi secara menyeluruh ini juga menjadi perhatian dari DPRD ya. Dan mudah-mudahan pemilihan atau usulan tempat di Marapokot ini juga sejalan dengan pemerintah gitu ya. Ya, kita berharap demikian. DPR kemudian menunjuk tempat itu karena? Ya, kebetulan di Marapokot itu ada pelabuhan laut, harus keluar masuk masyarakat, ya kapal pun sering bersandar ke situ. Ya, kita berharap tempat itu yang sangat strategis kan begitu. Jauh dari masyarakat juga ya, dari tempat tinggal masyarakat Ya, juga. dari pemukiman ya. Betul seperti itu. Oke, baik, dan kami lihat juga upaya dari Kabupaten Nagitio ini cukup banyak ya untuk melawan ini. Dari perbatasan juga diperketat begitu ya pintu masuknya untuk ke Nagitio, Pak Anton ya. Ya, kita di Nagitio karena ada sekian posko yang kita bangun untuk proses supaya membatas bagaimana arus keluar masuk dan juga untuk menertibkan orang yang keluar masuk melalui Nagitio, kita seperti itu. Dan kemarin juga di RRI ini Ibu Camat Kio Tengah juga menyampaikan bahwa pasar mingguan ditutup sementara begitu. Betul sekali ya. Oke, baik. Jadi tidak hanya DPR, pemerintah, tapi juga sampai dengan masyarakat ini saya lihat antusias untuk melawan COVID-19 di Nagitio ya Pak Anton. Ya, betul sekali. Ini kabar baik. Ya. Baik, Pak Anton, terima kasih. Kami tunggu update selanjutnya ya. Kalau ada informasi Terima kasih. Salam buat teman-teman dari semua. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat bertugas ya. Selamat pagi. Ya.